Berapa? Belum punya cucu, Ustaz. Anak saya 2. Suami kerja di apa? Oh, udah tidur lama, Ustaz. Nah, Sukabumi. Tapi saya bersyukur loh, Ustaz. Setelah suami meninggal itu kok saya malah nyaman ya kan. Saya bisa sholat, bisa ibadah, saya bisa nambah ilmu, saya ngembangin, ya sehat-sehat aja. Ya saya nggak usah nanya, emang dulu kamu disiksa juga nggak usah tanya. Loh, kan berapa banyak Bu? Berapa banyak wanita yang membayangkan waktu nikah akan bahagia, akan begini kan? Katanya begitu nikah apa Bu? Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Mana kan gitu? Nauzubillah mi. Jadi salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Yang salah itu Bu, mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Ya, hidup ini membuat yang bahagia kita sendiri Bu, dengan minta pertolongan kepada Allah tentunya. Gak ada yang perlu diberatin. Temen ibu kok kalau ngutang gak bayar-bayar, kemudian suatu saat giliran dia mengutang lagi, ibu gak kasih, dia marah-marah terus jengkel. Alhamdulillah, pergi kau, pergi gitu. Mata apa? Ya, itu mempertahankan yang gak baik. Udah banyak beban ibu ya. Beban kita sendiri itu di hadapan Allah Bu. Ibu ngerti gak? Sesuatu yang paling dekat itu kematian. Sesuatu yang paling jauh itu apa? Masa lalu gak akan kembali. Yang paling berat itu apa? Menunaikan imanah, disiplin dalam ibadah. Yang paling ringan itu apa Bu? Berbuat maksiat, dosa, dan meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Ibu sholat subuh jam berapa? Jam 5. Jam 5 baru bangun. Sholatnya alhamdulillah. Sering-sering aja gitu Bu. Tandanya ibu kesiangan. Oh gitu. Emang ada sih? Emang ada. Tahajud enggak, subuh kesiangan, pagi harinya enggak nyesel, malah menghibur diri. Allah kan mau tahu ya kalau kita lagi kecapean gitu. Astagfirullahaladzim. Sibuk terus-terusan. Enggak niat itu. Enggak niat itu. Gimana mau dicintai oleh Allah? Bagaimana kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Enggak mungkin lagi. Holong mindo arsaku. Orang Batak ini. Ada yang dari Batak kan? Aman lah alhamdulillah. Holong mido arsaku tau gak Bu? Bertepuk sebelah tangan. Holong mido arsaku itu artinya bertepuk sebelah tangan. Mau masuk surga gak mau ibadah. Ya gak mungkin kan? Ya. Agar terhindar dari neraka tapi tidak mau meninggalkan maksiat dan dosa. Fir'aun itu sadar setelah mau mati Bu, setelah mau nyawa dicabut, dia sekarang aman tuh, aku beriman sekarang pada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun dan Bani Israel. Lah malaikat jengkel banget, dilelepin aja kemarin ngapa? Nah, jadi yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, birrul walidain. Apa birrul walidain? Saya nggak bilang birrul walidain itu baik sama orang tua Bu. Membahagiakan orang tua. Siapa yang dia membahagiakan orang tua, dia akan dibahagiakan oleh Allah. Amin gitu dong. Amin. Lihat deh, teman-teman ibu, tetangga ibu, ya,
yang dia baik sekali sama orang tuanya, dia hitung-hitungan sama orang tua, sayang sama orang tuanya, jauh kehidupannya lebih baik dibanding dengan yang mohon maaf jahat kasar sama orang tuanya. Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Tapi ujiannya banyak Ustaz loh. Ujian itu kalau saya tanya nih, kalau ada orang ibu jualan nih, jualan rugi 10 juta, itu musibah atau barokah? Ibu jualan apalah ya, kain, baju, apalah, udah rugi 5 juta deh, itu musibah atau barokah? Barokah. Ya barokah. Karena ketika dia punya uang dia sombong, dia nggak sholat, dia pelitnya 17 setan, nggak mau ngeluarin zakat infak sedekah, lupa sama temennya, saudara tetangganya, lupa sama orang tuanya. Begitu dia rugi dia tersadarkan, dia tobat, dia kembali kepada Allah. Mungkin secara angka dia hilang uangnya. Jadi musibah dan barokah tinggal yang mensikapi. Ya udah ngaji kok. Jangan saya lah Pak Ustaz. Terus kemana? Orang gitu. Kontaknya lagi nyeritain orang. Nggak mau nyeritain orang. Kita kan lebih baik koreksi diri kita sendiri. Lebih baik. Kalau emang kenyataan masih seperti itu, ada yang sudah ngaji, denger azan kaget aja ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada azan. Ada yang lebih parah lagi. Udah bagus di dalam rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu sholat, enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang, Pak, Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Apa itu tuh? Kurang kerjaan banget itu. Kasih kabar doang. Ada yang kayak gitu? Enggak tahu. Oh, istighfar Bu. Oh, iya. Enggak berasa ya, enggak azan lagi. Oh, terus. Jadi satu beribadah kepada Allah, kemudian membahagiakan orang tua. Bu, membahagiakan orang tua itu kalau dulu saya ingat ya Bu ya. Orang tua kita dulu tuh Bu, kalau mohon maaf ya bapak itu belum datang, kita enggak tunggu dulu, kalau sebentar lagi ayahnya mau datang, ya enggak? Kalau enggak, ibu kita ngambilin dulu ya. Nanti dulu, ibu ambilin dulu untuk ayahmu. Kan gitu kan? Iya. Kemudian kalau mau berangkat itu ya Allah cium tangannya, sopan itu loh Bu. Ada rasa kedekatan hati, kedekatan diri, ya enggak? Kalau sekarang coba Bu, ya Allah Bu, Ma berangkat ya Ma, Assalamualaikum. Loh iya kan? Wong yang dibilangin aja susah kan Bu? Mungkin emaknya juga gitu kali. Emaknya mungkin suka sama suaminya nggak baik kali ya. Zamannya berubah, Ustaz. Loh, berubah zaman tuh nggak berubah Bu. Yang berubah tuh dari diri kita. Sekarang ini banyak ya Bu ya, kaum wanita, kaum istri yang berani sama suaminya kan. Apalagi mohon maaf nih, apalagi dia merasa bisa cari duit. Ada seolah-olah ada sebuah harapan gitu. Kalau kamu putusin aku, emang aku nggak bisa cari lagi. Ada loh wanita yang ngancam gitu Bu. Ada kan? Ada. Begitu suaminya meninggal Bu, nggak ada yang mau sama dia. Kita lihat dulu surat 17 ayat 23 24. Ya Allah, ya Allah. Surat 17 Al-Isra
ayat 23 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, silakan Bu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ibu, paling tidak akibat durhaka sama orang tua ada 4. Ya, akibat durhaka sama orang tua ada 4. Tidak menutup kemungkinan